Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kita awali dengan keprihatinan soal lonjakan kasus COVID di Amerika Serikat yang dipicu varian Delta yang lebih menular dan tingkat vaksinasi yang stagnan. Sementara otoritas kesehatan Amerika masih mempertimbangkan sejumlah opsi tentang suntikan booster. Kasus COVID melonjak di Amerika menjadi rata-rata 43.000 kasus per hari, naik ke 50% lebih dibanding sepekan lalu. Menurut ABC News, lonjakan ini membuat rumah-rumah sakit di Amerika kewalahan dengan tingkat rawat inap naik hampir 36% dalam sepekan. Varian Delta kini mendominasi kasus COVID di Amerika dan para peneliti masih mengumpulkan data mengenai penularan pada warga yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Sementara itu, wacana suntikan booster masih bergulir. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC mengatakan sedang mempertimbangkan sejumlah opsi dan masih memerlukan lebih banyak bukti. Meningkatnya varian Delta juga memicu debat tentang pemakaian masker dengan sejumlah wilayah mewajibkan kembali penggunaan masker meski pihak CDC telah melonggarkan panduan masker sejak Mei lalu. Berbagai pihak juga mencoba meyakinkan warga yang masih enggan divaksin karena data CDC menunjukkan sekitar 31% warga dewasa Amerika belum divaksin dan tingkat vaksinasi yang mencapai puncaknya April lalu dengan 3 juta suntikan per hari kini turun menjadi sekitar 530.000 suntikan per hari. Saudara Presiden Amerika Joe Biden bertemu Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi di tengah proses mengakhiri misi tempur Amerika di Irak. Meski akan ada perubahan misi pasukan Amerika, kedua negara berencana tetap bekerja sama khususnya dalam memerangi kelompok ISIS. Sedikitnya 34 orang tewas dalam bom bunuh diri yang mengguncang ibu kota Irak, Baghdad, pekan lalu. Serangan seperti inilah yang coba dihalangi oleh pasukan Irak yang berlatih dan dilengkapi oleh pasukan Amerika Serikat. Masalah keamanan jadi fokus utama dalam pertemuan Perdana Menteri Irak, Mustafa Al-Kadhimi, dengan Presiden AS Joe Biden Senin waktu AS. Their government is requesting continuing support from us in the coalition for training and enabling their forces, its forces, logistics, intelligence sharing, and other areas of security cooperation. Menteri Luar Negeri Irak menekankan hanya poin-poin tertentu perlu pembahasan lebih lanjut. پیوندی هەیە بە جەدوەلێکدانرێ کاتدانرێ هەردوو لە ئیتیفاق لەسەر یەکەین و Pemerintah Irak berusaha menunjukkan kemampuan menangani masalah keamanannya. Namun kelompok milisi yang didukung Iran terus menyasar pasukan AS dan Irak dengan serangan drone dan roket untuk menekan Amerika keluar dari Irak. That points to more public statements saying that Iraq is ready and requiring U.S. military withdrawal or at least combat troops to disappear. On the U.S. side, it's actually pretty much the same. There's definitely a goal on behalf of the Biden administration to pivot away from the Middle East to push it down in the list of priorities as well. Sekitar 2.500 pasukan AS ada di Irak dan pengalihan misi mungkin tidak akan mengurangi jumlah pasukan. Tapi pengumuman resmi pengalihan misi pasukan AS dipandang sebagian analis sebagai kemenangan politis bagi Perdana Menteri Al-Kadhimi jelang pemilihan parlemen Irak Oktober mendatang. Demikian laporan VOA. Beralih ke pembukaan aktivitas di berbagai wilayah Amerika Serikat yang membuat banyak perusahaan mempertimbangkan agar karyawan bekerja dari kantor lagi. Tapi kantor pasca pandemi tampak berbeda karena adanya perubahan konfigurasi tata letak ruang untuk melindungi keselamatan karyawan. Di Steelcase, perusahaan furnitur perkantoran di Grand Rapids, negara bagian Michigan, sebagian pekerja telah kembali ke kantor mereka sejak akhir Mei. Seeing the people, my teammates, my colleagues from different departments, and just having those serendipitous conversations like in the cafe, walking around, it's invigorating. It's so great to be back. Tapi kantor Steelcase di saat pandemi belum berakhir tak sama dengan kantor saat sebelum COVID-19 merebak. Perusahaan ini pun terus bereksperimen dengan konfigurasi yang tepat untuk jaga jarak, sambil tetap menjaga semangat pekerja dan juga memfasilitasi kerjasama tim. The office has to step it up a notch so that there's no way you should be able to work more effectively in a home than you could in an office that's designed to support you working. Selain bereksperimen secara internal, perusahaan ini juga terus mengkaji tren di antara klien mereka. Itu pula yang dilakukan Gensler yang bermarkas di San Francisco, California.
there are things that worked. Everything didn't fail when we, left the office. Now, was everything perfect when we were in the office? No. And so this is a moment where we can reflect on, okay, what was working well and what wasn't. Sekitar separuh perusahaan di penjuru dunia menurut penelitian Steelcase akan mengubah tata ruang kantor mereka tahun ini juga. Di antara perubahan yang dilakukan adalah perbaikan sirkulasi udara dan menempatkan meja secara lebih berjauhan. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok beberapa warga diaspora Indonesia pemilik bisnis di San Francisco yang mencoba untuk pulih setelah setahun lebih harus berbisnis secara terbatas. Meski pandemi COVID membawa dampak berbeda pada bisnis masing-masing, tapi semuanya optimistis kondisi akan semakin membaik. Fog City atau kota berkabut adalah julukan bagi San Francisco yang kerap diselimuti kabut. Namun, bagi para pelaku bisnis, terutama diaspora Indonesia, kabut pandemilah yang lebih terasa selama setahun terakhir. Walau kegiatan ekonomi mulai menggeliat sejak pembukaan kembali pertengahan Juni lalu, namun industri restoran masih harus berjuang keras untuk kembali ke masa sebelum COVID. I hope people are starting to get back to work. Because the reason why it's really slow, because nobody is working from the office. Berlokasi di distrik finansial, memang kebanyakan pelanggan mereka adalah pekerja kantoran. Berbeda dari bisnis restoran, bisnis toko bunga tak pernah layu walau dihantam pandemi. Marina Floral Design yang didirikan Yohanes Sidarta bersama istrinya 14 tahun lalu dapat bertahan melalui pandemi karena permintaan yang meningkat melalui penjualan daring. So they send like a birthday bouquet, they send like a get well, even a funeral. So the funeral you can even attend the funeral. During pandemic. Kemudahan untuk memberikan jasa secara online juga dirasakan Jonathan Rahman, pemilik bisnis retail dan jasa desain interior. Business-wise, it's interesting for me. I had to, of course, close the store. That's my retail side. However, my design side, I've never been this busy in my life. Aturan tinggal di rumah membuat banyak klien Jonathan ingin menata rumah mereka dengan memakai jasanya yang dilakukannya secara daring. Walau pembukaan kembali belum sepenuhnya membuat kondisi menjadi normal, namun ketiga diaspora ini optimistis kabut pasti berlalu. Dari San Francisco, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.